Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Samsurijal MT sebagai dosen pengampu mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disebut K3 dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Hasanah dari kelas 01 Teknik Elektro. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2. Dan saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 2 yaitu Arya Nur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Nur Hidayat dari kelas 01 Teknik Elektro. Dan Nur Nabila Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nabila Majid. Saya dari kelas 01 Teknik Elektro 4. Para teman-teman sekalian, tentunya kalian sudah mengetahui beberapa hal penting tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, apakah kalian sudah tahu sejarah K3, revolusi industri dan K3, Undang-Undang Tenaga Kerja, dan Undang-Undang K3? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dengan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri akan membacakan latar belakang, rumus masalah, dan tujuan pembahasan. Yang kedua yaitu Arya Nur Hidayat akan membacakan sejarah K3, revolusi industri, dan K3, dan yang terakhir Nur Nabila Majid akan membacakan Undang-Undang Tenaga Kerjaan Kerja, Undang-Undang K3, kesimpulan dan saran. Latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan faktor penting dalam rangka perlindungan dunia kerja dan juga sangat penting untuk produktivitas dan kelangsungan dunia usaha. Keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan atau K3L adalah salah satu hak dasar bagi pekerja yang merupakan komponen dari hak asasi manusia atau HAM. Sistem manajemen K3L bertujuan melindungi pekerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan demi kesejahteraan hidup dan mengingatkan produksi serta produktivitas nasional, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja, dan memelihara serta menggunakan sumber-sumber produksi secara aman dan efisien. Rumus masalah. 1. Bagaimana awal K3 terbentuk? 2. Kapan K3 diterapkan pada industri? 3. Apa yang mempengaruhi perkembangan K3 di era revolusi industri? 4. Apa saja yang termasuk Undang-Undang Tenaga Kerja? 5. Kapan Undang-Undang K3 dibentuk? Tujuan pembahasan. 1. Untuk mengetahui bagaimana awal K3 dibentuk. 2. Untuk mengetahui kapan K3 diterapkan di industri. 3. Untuk mengetahui apa yang mempengaruhi perkembangan K3 di era produksi industri. 4. Untuk mengetahui kapan Undang-Undang K3 dibentuk. Sejarah K3. Usaha K3 di Indonesia dimulai tahun 1847 ketika mulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri, khususnya industri gula. Tanggal 28 Februari 1852, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad nomor 20 yang mengatur mengenai keselamatan dalam pemakaian pesawat uap yang pengawasannya diserahkan kepada lembaga Dienst van het Stoomwesen. Penggunaan mesin semakin meningkat dengan berkembangnya teknologi dan perkembangan industri. Revolusi industri dan K3. Dalam perkembangan revolusi industri, terdapat beberapa istilah sebelum revolusi industri 4.0 seperti era revolusi industri 1.0 dengan dimulai dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt 1763, di mana
Penggunaan mesin uap dengan bahan bakar batu bara mampu membuat perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Kemudian, dilanjutkan era industri 2.0 ditandai dengan penemuan sumber energi baru, seperti listrik oleh Thomas Alva Edison 1882. Dengan konsep industri, produksi massal diikuti dengan gas dan minyak bumi, didukung dengan perubahan mode komunikasi setelah ditemukannya telegram dan telepon. Selanjutnya, adapun alasan mengapa K3 perlu diimplementasikan di tempat kerja adalah karena perlindungan hidup dan kesehatan di tempat kerja merupakan hak mendasar pekerja. Hukum dan tanggung jawab pemerintah, pengusaha adalah memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kerugian yang dapat menyebabkan cedera dan penyakit akibat kerja sehingga berpotensi merugikan perusahaan atau aset perusahaan rusak. Di era industri 4.0 ada beberapa tantangan yang berkaitan dengan dunia ketiga, yaitu 1. Organisasi kerja baru. 2. Kerangka kerja legislatif dan regulatif yang masih tertinggal. 3. Penerapan sistem manajemen K3 di tempat kerja. Undang-undang tenaga kerja. Ada banyak undang-undang dalam tenaga kerja, yaitu diantaranya 1. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu, sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 3. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 5. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Undang-Undang K3 ini telah berlaku dalam waktu yang sangat lama, lebih dari 60 tahun, sampai kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 1. Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. 2. Bahwa setiap orang yang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. 3. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara umum dan efisien. 4. Bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja. 5. Bahwa pembinaan norma-norma ini perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik, dan teknologi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dengan menerapkan teknologi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja, diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Di samping itu, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diharapkan untuk menciptakan kenyamanan kerja dan keselamatan kerja yang tinggi. Saran, untuk mengurangi dan meminimalisir kejadian kecelakaan kerja yang terjadi, sebaiknya tenaga K3 personil HSE melakukan pengawasan penerapan SMK 3 perusahaan secara optimal dan tingkatan risiko dapat dikurangi dengan cara pembuatan standar operasional prosedur pada setiap bagian pekerjaan dan monitoring pelaksanaan standar keselamatan kerja secara rutin. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, saya atas nama Nurul Hasanah dari kelas 01 Teknik Elektro. Kami mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya atas nama Arya Nur Hidayat kelas 01 Teknik Elektro. Terima kasih.
Sekian dari saya atas nama Nur Nabila Majid dari kelas 01 Teknik Elektroda 4.